Sebentar, berapa tadi? Ulangan berapa? Ulangan 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Siap, sebentar. Ulangan 18 ayat 18. Nah, seorang nabi 17. akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka yang seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Itu siapa itu yang dinubuatkan di situ? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti siapa, engkau Bang? ini. Nah, kita harus baca dari atas dulu. Katanya kan seperti engkau ya, ini. dari ayat Engkau ini 15 siapa? boleh Kan kau baca, gitu. silakan baca di ayat 15. Jadi kita nggak boleh membuat suatu kesimpulan sama satu ayat. Iya, malah gitu saya loh. suruh kau baca dari ayat 15, bacalah. Waduh, udah kayak belajar aja saya sama Pak Ustadz ini. Sebenarnya Memang masalah saya Alkitab lebih ini banyak hafal Bible. Saya nggak perlu baca Nggak Bible, bisa, Kak. tapi saya bisa mengutip ayat Enggak, Bible. Kau baca enggak, aja di ayat karena saya 15, lihat. coba. Iya, tunggu dulu. Karena saya lihat kalian ini Alkitab sini ayat ini dicomot. Nggak usah dibalik, dari framing, ayat sana dicomot. udah. Itu untuk siapa? Bukan framing. Biar saya ingatkan, ya. Nggak boleh Apa sih? begitu. Comot sana, comot sini. Disesuaikan dengan. comot Saya sana, ini comot sedang sana. nanya sama kamu, tidak sedang nyomot. Saya tanya sama kamu itu ayat untuk siapa? Makanya ayat itu harus dibaca dari atas. Ya udah, Engkau kau baca ini dari siapa ayat maksudnya? 15. Engkau Sudah ini. baca Ya, aja baca. cepetan. Enggak perlu, baca aja sendiri. Saya capek. Ya udah, kalau nggak mau baca kau turun. Nah, Biar dulu dia baca yang tadi. dah, Baca. turun kalau nggak mau baca. Sudah saya tunjukkan ayat 18 atau 18 itu untuk siapa? Oh, baca dari atas. Ya udah, kau baca dari atas. Itu untuk siapa? Karena saya nggak perlu baca dari atas, dari ayat itu kita sudah tahu itu untuk siapa. Kenapa kamu nggak berani jawab? Karena kamu baru ketampol kitabmu sendiri. Karena Kristen siapapun, kalau ditanya itu untuk siapa, untuk Yesus. Nah, kalau itu untuk Yesus, berarti Yesus dinubuatkan sebagai nabi. Anda tadi menyangkal Yesus itu nabi. Kena kau di sini. Sugi kristologi Benar, Pak kau Ustadz. lawan. Mampuslah Apa kau. yang dikatakan oleh Pak Ustadz benarkah? Tapi Ibu Semar tadi memprotes saya. Saya mengatakan segala sesuatu kebenaran. Bahkan Yesus sendiri berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, yaitu Nazaret. Ketika di Itu di dalam kitab Markus. Ulangan, Markus 6 ketika di itu kitab ayat Ulangan, 4 seorang ayat 5. nabi akan kubangkitkan dari saudara-saudaramu. Yaitu merujuk kepada Yesus. Memang Yesus yang bangkit. Ya, jadi ketampol dia ketika mengatakan, oh bukan untuk Yesus, gitu. Berani kau, Ulangan 18 ayat 18 bukan untuk Yesus. Nah, saya nggak berani membantah karena itu kebenaran isi firman kitab suci. Jadi seorang nabi, ya benar Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Nah, kalau Yesus seorang nabi, mustahil dia adalah Tuhan. Kenapa begitu? Karena di dalam Yohanes 13 ayat 16, apa katanya di situ? Utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus utusan, Yesus hamba. Benar. Jadi Yesus diutus untuk Bani Israel, 12 suku Bani Israel untuk mewartakan firman Allah, mewartakan kerajaan Allah. Sebab firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Jadi, Aku Mami, diutus sekarang kau udah nggak batu percaya yang Yesus hilang. Tuhan? Saya percaya Yesus adalah utusan dan nabi, itu sesuai dengan dalil. Bukan Tuhan. Kalau memang di dalam itu Yesus, bahkan Yesus menyuruh saya menyembah Allah, ya saya menyembah seperti apa yang diajarkan Yesus. Nah, ini udah, ini bener nih, mulai bener otakmu nih. Emang mulai benar dari tadi Pak Dedi ini bocil. Udah benar. Cuma tadi ada 4 Kristen yang nyerang dia. Jadi hidup yang Padahal kekal benar itu dia engkau loh. mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Percaya Yesus adalah utusan, selamat karena Yesus penyampai firman, menerima firman, mewartakan kerajaan Allah. Allah yang maha suci, maha kekal, maha mulia, maha esa. Ketika Allah itu turun ke bumi, bumi akan hancur lebur. Tidak ada satupun manusia yang ada di muka bumi. Nolia ini Kristen apa Islam ini?
Siapa sih Nolyadi? Nolyadi itu siapa itu? Islam apa Kristen nol? Nolyadi? Nol. Halo nol. Ya, Momi tadi bilang kalau Allah turun ke bumi hancur lebur. Kalau dia tahu bumi itu hancur lebur, dia akan membatasi dirinya dong. Kalau memang Allah itu pengen turun ke bumi, dia akan membatasi dirinya, kekuatannya supaya bumi jangan hancur lebur. Gak bisa. Sabar. Allah itu tidak terbatas. Allah itu maha suci, maha agung, maha mulia. Karena dunia itu bagi Allah hanyalah sebentar ya, lain penting. Hanyalah semata saja. Dunia ini bagi Allah itu hanyalah segumpal tanah. Artinya kecil bagi Allah. Karena Allah itu maha besar, maha kuasa. Ketika dunia ini tidak bisa menampung benar. Karena dunia ini bagi Allah itu kecil. Bagi Allah itu. Makanya Allah tidak bisa ke bumi. Dunia itu di dalam ketuhanan ini bukan urusan bumi, tanah, ya, air laut, bukan. Dunia ini adalah bangsa Yahudi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maksudnya dunia bukan bumi, bukan air, bukan hutan, ya, tetapi adalah bangsa Yahudi yang pada waktu itu hidup di bawah hukum Taurat. Begitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diutusnya anaknya yang tunggal, agar siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu. Dunia itu bukan seperti yang Anda bilang, kalau Allah turun ke bumi, hancur lebur, bukan. Tapi ketika saudara memakai ayat itu, apakah yang turun ke bumi Allah sendiri atau utusan? Utusan, tapi Iya, Anda kan tadi bilang Allah kalau turun ke bumi, hancur lebur. Kalau saya jadi Allah, saya tahu kalau saya jadi Allah, saya tahu kalau saya turun dengan kebesaran saya, dengan tenaga saya hancur lebur, ya saya akan mengurangi dong. Ya, kan? Saudaraku berkata, kalau saya tabrakan mobil saya ke rumah Anda dengan kecepatan 200 km sejam, saya tahu akan hancur, saya juga akan hancur. Saya akan kurangin, mungkin 40 kilo atau 30 kilo saya tabrakan ke pagar rumah Anda, gitu loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya menyelamatkan umatnya. Jadi ketika Allah berkata begitu, apakah Allah langsung yang turun? Maksud saya Allah langsung turun ke bumi atau? Tidak ada ayatnya Allah itu langsung ya Bapak itu langsung turun ke bumi, nggak ada. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Iya, benar itu. Saya dong, benar apa kata saya. Ketika Allah itu benar datang ke bumi, bumi hancur karena Allah itu maha besar. Bukan karena sebab alasan Anda kalau Allah turun ke bumi maka hancur lebur, maka diutusnya anaknya yang tidak akan hancur lebur. Itu cara berpikirnya. Bukan alasan saya, bukan cara berpikir saya, tetapi benar. Karena Allah ini tidak terbatas. Masa bumi yang bagi Allah adalah kecil aja bisa menampung Allah yang maha besar itu? Bukan begitu. Di situ Allah Bapak itu tidak turun ke bumi, bukan karena kalau dia turun ke bumi akan hancur lebur, maka dia panggil anaknya, hei anakku, kamu aja yang turun ke bumi, ya, untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, ya kan? Bukan. Berarti bukan Allah begitu cara berpikirnya. Berarti Allah ada jangan bilang Bapak itu karena dia kalau turun ke bumi hancur lebur, maka dia panggil anaknya, anak, kamu aja deh yang turun ke bumi. Kalau bapak yang turun ke bumi hancur lebur nih bumi nih. Kalau kamu yang turun ke bumi enggak. Itu cara berpikir apa itu? Tidak, kan ayat itu juga jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk menyelamatkan. Apakah ketika Allah berkata begitu Allah sendiri yang turun atau mengaruniakan? Itu maksud saya. Dia mengaruniakan, tapi jangan tambah-tambahin. Tadi saya dengar kalau Allah turun ke bumi hancur lebur. Tadi saya dengar begitu. Kalau memang bagi abang bahwa bukan berarti pendapat kamu datang ke dunia bumi akan hancur. Tetapi kenapa Allah tidak pernah turun ke bumi? Itu jawabannya. Coba jawab.
Allah tidak akan turun ke bumi, dalam konteks itu dia mengutus anaknya yang tunggal itu. Berarti kata saya tadi benar. Nggak ada alasan kalau dia turun ke bumi hancur lebur. Bumi nggak bisa menampung. Benar dong, karena Allah itu maha tak terbatas, maha suci, maha mulia. Itu kan angan-angan kamu, ya kan? Bukan angan-angan saya, turun Bang. ke bumi maka hancur lebur. Oke, Bang. Nggak ada ayatnya karena kalau aku turun ke bumi maka bumi hancur lebur, maka aku mengutus anakku yang tunggal. Ya kan? Nggak ada itu. Anda jangan tambah-tambahin ayatnya. Saya ulangi, di ayat itu saja mengatakan bahwa Allah hanya mengaruniakan, kasih Allah itu besar. Jadi dengan kasih Allah yang besar itu ia mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menyampaikan segala firman. Tapi jangan ditambah-tambahin tadi kalau Allah turun ke bumi, bumi hancur lebur gitu. Jangan dong. Bukan saya tambahin, memang benar Allah nggak pernah turun ke bumi. Memang benar sesuai dalil, karena tertulis di situ Allah hanya mengaruniakan saja putranya yang tunggal. Kalau Allah itu tapi kan kamu tambah-tambahin kalau Allah turun ke bumi hancur lebur. Gini, Bang, karena Allah itu tidak terbatas, Bang. Kalau memang saya mengatakan sesuai dalil, kan di dalil yang Abang sampaikan itu kan sama saja kalau Allah hanya mengaruniakan putranya yang tunggal datang untuk menyelamatkan umatnya. Udah ngaku salah aja deh. Kalau ngaku salah, kalau tadi bilang Allah kalau turun ke bumi hancur lebur maka anaknya dikirim gitu loh. Udah selesai, Anda salah. Tambah-tambahin. Bukan saya menambahin, gini, Bang. Oke, saya satu persatu. Ketika Abang membawa dalil karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya untuk menyelamatkan dunia. Oke, apakah di situ Allah berkata hanya kepada Allah mengutus atau Allah sendiri turun ke dunia? Dia mengutus. Tapi Anda tambah-tambahin kalau Allah turun ke bumi maka bumi hancur lebur. Oke, kalau Abang bilang saya tambah-tambahin, silakan Abang tunjukkan ayat bahwa Allah itu bebas datang ke bumi. Mau dukung si Momi itu 2 Tawarik 618. Siapa yang bilang? Iya, itu 2 Tawarik 618 itu. Ada. Itu filosofinya 2 Tawarik 618, 1 Raja 827 itu jelas itu. Itu ya. Itu yang dibilang Momi itu betul. Ya, karena Tuhan itu maha besar, maha kudus, maha agung. Terbatas. Allah itu tidak terbatas, maha besar. Langit, berlapis langit tidak akan mampu menampung kedatangan Tuhan. Menampung kuasa Allah. Anda melihat, Pak. Makasih, Anda ya melihat, Anda salah besar ya, Momi ya. Allah itu, Momi betul Anda tuh. melihatnya sebagai zohir, ya kan, maha besar, ya kan. Kalau Allah itu mau turun ke bumi, kalau Momi itu Momi datamu 2 Tawarik 618 Momi, catat Momi. Ya. 2 Tawarik 618 sama 1 Raja 8 nomor 27 tuh. Baca Momi, itu betul kamu tuh. Oke, Yesus saja berkata, suaranya pun tidak didengar. Betul. Wujudnya pun tak bisa dilihat karena dia kenapa kamu bilang dia begitu besar sampai kalau turun ke bumi dia hancur lebur? Ngawur. Memang benar Allah itu maha besar, maha mulia, dia tak terbatas. Dalil Momi itu 2 Tawarik 618. Baca, catat Momi. Bumi ini kamu ya Allah melihat itu, Allah maha besar tuh dalam ukuran size ya, ukuran zohir maha besar ya. Jadi kalau Anda anggap Allah itu maha besar, surga itu bagaimana bisa memuat Allah yang maha besar? Emangnya surga dari karet, dari balon, ya kan? Pernah anggap itu Allah itu maha besar. Surga itu juga maha besar. Berarti kayak gini ya, kalau kamu pakai baju XL ya, baju XL karena badanmu XL. Kalau kamu pakai baju medium karena badanmu medium. Sekarang kalau Allah itu maha besar, surga itu bagaimana nampung Allah? Terus menurut ya kan? lo Kamu kan berpikirnya zohir. Terus menurut saudara Allah itu maha apa? Anda salah. Tidak, salah. Menurut saudara Allah itu hanya sebatas apa menurutmu? Kamu memikir Allah itu ukuran, besar itu ukuran. Bukan, ya, size, bukan ukuran. Ya kan? Kalau beli pakaian, beli baju tuh simpel ya. XL, XXL. Ketika Allah berfirman, jadilah langit dan bumi beserta segala isinya. Apakah Allah itu maha besar enggak? Udah ngawur kamu.
Ini Maha kan besar itu tentang bukan penciptaan. ukuran. Ketika Allah menciptakan Udahlah, langit dan kamu. bumi, aku menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya Allah menciptakan Kamu langit mesti dan belajar bumi. lagi, belajar lagi. Udah, jangan bantah saya lah. Masih bantah lagi. Iya, Mumi betul itu. Saya dukung Mumi. Baca tuh Bang. 2 Ya tahun udah, 18. yang mau mendukung Mumi silahkan. Enggak. Filosofi Silakan. kan jelas itu. Datanya tuh kuat itu Mumi itu. Silakan. Sekali lagi, Allah yang maha besar, maha agung, maha suci, maha mulia, maha esa, yang tak terbatas. Dunia baginya hanyalah sepotong, hanya sepotong tanah. Dunia baginya hanyalah tidak ada arti. Jadi bagaimana bisa dunia yang di bawah tumpuan kaki Allah itu Allah bisa mengunjungi? Nah, itu yang harus dijawab. Kamu nggak tahu ayat itu dunia itu adalah bangsa Yahudi, bukannya bumi, air terjun. Inti yang ingin dikatakan Mumi adalah tidak mungkin Tuhan itu datang sebagai manusia. Betul. Intinya itu tidak mungkin Tuhan itu datang ke dunia dalam bentuk apapun. Itu yang ingin disampaikan kalau saya lihat. Betul sekali. Tapi tadi Itu pun apa? Hancur Yesus lebur. sendiri. Hancur Yesus lebur. berkata, Karena begini Bang, bentar gantian. Karena Kamu begini, tuh bentar ngeyel, Mumi. ngeyel. Karena di dalam Bilang kitab salah Keluaran gitu. sangat jelas dikatakan, dengar Bang. Di dalam kitab Keluaran sangat jelas dikatakan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah karena akan mati kalau melihat Tuhan. Nah, kalau manusia saja melihat Tuhan itu bisa mati, bagaimana Tuhan mau datang ke dunia kan? Goblok itu itu ayat ditafsirkan goblok pakai mata, ya kan? Kalau di dalam Injil ya, itu horao itu bukan goblok melihat dengan gimana mata sih? saja. Baca itu Di situ apa itu artinya kok. melihat itu. Horao itu bukan melihat dengan mata Ditafsir lagi. saja. Jelas ayatnya bunyinya seperti itu kok. Gimana sih? Ya udahlah. Anda tuh mengupas segala sesuatu dari pikiran zohir ini kan urusan spirituality, ya kan? Zohir melihat itu dengan mata, orang bisa melihat dengan batin. Ya udah gini Ya kan? aja, adakah para nabi mengajarkan bahwa Tuhan itu ya akan datang ke dunia? Ada nggak ajaran seperti itu? Tuhan datang ke dunia. Itu di Ya, dalam ada PL nggak? itu, ya. Yehova itu datang ke dunia, dibilang, tetapi tidak menampakkan diri, ya, lewat semak, ya kan, pinggir semak, ya kan, berbicara, ya itu PL, ya itu PL. Itu bukan Tuhan Perjanjian yang Lama. datang, Bang, tapi Tuhan berfirman melalui semak berduri. Bukan Tuhannya sendiri yang datang. Sama seperti halnya saya ngomong sama Anda saat ini, saya ngomong pakai HP. Bukan berarti HP itu adalah saya yang jadi HP, Bang. Paham kan? Jadi Apa bukan dia berarti bilang, Tuhan jangan ada di semak-semak mendekati. duri itu, tidak. Itu hanya di dalam sarana PL itu media yang jangan- dipakai Tuhan, Bang. Jangan dekat-dekat. Ya di situ dibilang jangan dekat-dekat. Ya, ya kambing pun segala apa binatang-binatang pun di mon itu Gunung Sinai Saya itu juga sekali harus lagi mikir. pertegaskan Abang Kriptolines. PL Matahari itu yang kecil saja adalah- bisa menyinari dunia. Matahari yang kecil saja bisa menyinari dunia dan Abang melihat matahari saja nggak bisa mampu. Apalagi wajah Allah. Apalagi wajah Allah. Wajah Allah yang sangat bercahaya. Tidak akan manusia akan hangus. Manusia tidak akan bisa benar. Matahari yang kecil saja bisa menyinari dunia. Apalagi wajah Allah yang begitu terang, tak terbatas, maha besar, maha mulia. Ya udah. Saya nggak bisa ngomong sama orang begini. Sorry. Lah ya memang Kalau ya batu- benar itu yang dikatakan Mumi itu. Kalau ciptaannya saja, ya kan? Ya. Seperti matahari itu bisa menghanguskan yang ada di bumi ini, apalagi yang menciptakan tentu lebih dahsyat daripada itu semua. Itu udah benar itu Mumi itu. Ya, Anda melihat pintar. Tuhan itu sebagai Cerdas. zahir. Udah, oke. Saya malas bicara orang begini nih. Saya mundur aja.
Ya mundur lah. Kalau argumen sama Mumi. Itu udah bener itu yang dikatakan Mumi itu. Betul ya. Kalau Kita dukung ciptaan Mumi. Tuhan saja, ya kan, seandainya matahari itu didekatkan ke bumi, nggak usah jauh-jauh sekitar 100 kilo lah. Walah bumi jadi bubur itu, hancur. Apalagi Tuhan. Makanya di dalam 2 Tawarin 6 ayat 18 dikatakan apa? Benarkah Tuhan akan tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup untuk menampungnya? Apalagi rumah yang kudiami ini. Artinya apa di situ? Tuhan itu maha besar. Ya, tidak mungkin dia datang ke dunia, itu nggak mungkin. Gitu loh. Benar sekali. Tuhan kan bisa membatasi dirinya katanya kan. Berarti Tuhan mengecil. Ya, ngempesin diri gitu. Mengecil. Iya. Gak bisa Pak Ustadz, karena apa yang saya sampaikan kepada Krispo itu sangat sederhana. Matahari yang kecil dapat menyinari dunia yang begitu luas saja. Kamu tak bisa menatap matahari, apalagi wajah Allah yang tak terbatas, wajah Allah yang maha mulia, maha agung, maha besar, maha esa, segala-galanya, menciptakan langit dan bumi. Sangat lebih bercahaya akan dunia yang kecil ini yang dia ciptakan sendiri. Itu imanmu udah benar itu. Ya, tinggal diperbaikin lagi imanmu itu, Mumi. Itu udah bagus imanmu itu. Memang begitu ajaran para nabi itu. Orang Yahudi itu nggak pernah meyakini Tuhan itu datang ke bumi, itu nggak pernah. Yahudi, termasuk Musa, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Ya, dia yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Itu yang diajarkan Yesus, Yohanes 5 ayat 37. Nah, Kristen ini entah dapat ajaran dari mana Tuhan nujul sebagai manusia, itu dapat dari mana? Ini Pak Ustadz, saya sendiri Momi, saya jujur, saya yang manusia saja menatap matahari saja tak mampu, apalagi wajah Allah. Wajah Allah yang begitu terang, wajah Allah yang tak terbatas, maha besar, maha mulia. Matahari yang dia ciptakan saja aku tak mampu menatap matahari yang begitu bercahaya. Itu pun aku nggak mampu, apalagi wajah Allah yang langsung tatap. Matilah aku, padahal jauh hanguslah aku. matahari kan dari kita itu jutaan kilometer jauhnya kan? Ya benar, Pak Ustadz. Itu saja nggak sanggup kita menatapnya, apalagi wajah Tuhan, Sang Pencipta. Makanya di dalam kitab Keluaran 3 ayat berapa itu ya? Saya agak lupa itu. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat wajahku, karena akan mati kalau melihatku. Kan jelas itu. Ya Pak Ustadz. Iya, di situ lihat apa? Lihat dengan mata lah. Mau lihat dengan apa? Kalau mata batin, bisa kita melihat Tuhan tuh dengan mata batin. Maksudnya apa? Memikirkan ciptaan-ciptaan Tuhan. Dari situlah kita itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Bukan mata batin kita yang melihat Tuhan, bukan begitu. Iya Pak Ustadz, benar sekali. Kalau memang saya melihat Allah, wajah Allah, matahari yang nyata saja saya lihat dengan mata saya saja, bukan mata batinnya. Itu saya nggak mampu loh, apalagi wajah Allah yang begitu cahaya dan terang, akan maha besar, maha mulia, maha agung. Bagaimana saya mampu? Saya akan hancur lebur jadi debu dong. Karena saya menatap wajahnya, matahari saja nggak mampu, apa yang dia ciptakan saja nggak mampu. Mumi, keimananmu kan udah bener nih. Keimananmu kan sudah benar mengenai ketuhanan. Anda sudah tidak yakin Yesus Tuhan kan? Oke. Saya berkata, oh Yesus adalah utusan, Yesus adalah nabi, benar. Karena itu ada mantap. Anda udah separuh Islam ini, udah separuh Islam. Sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Oke, sekarang saya bertanya kepada Anda. Anda kan masih belum percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi pengganti Yesus. Anda nggak percaya itu kan? Kalau apa yang dikatakan Yesus, aku akan mengutus seorang penolong, yaitu dia akan mengajarkan segala kebenaran. Itu saya percaya karena perkataan Yesus sumbernya dari Allah. Nah, penolong yang lain ini siapa kira-kira? Penolong yang lain saya sudah tahu, Pak Ustadz. Cuman di sini saya jujur dan Siapa penolong yang lain siapa? Saya sudah tahu Pak Ustadz, dan sering saya sudah jawab di Rom. Jadi ini
Ini sebagai rahasia dalam hati saya, dan saya cuma ucapkan sampai di titik keikhlasan saya sangat berat dan saya nggak bisa Pak Ustadz, gimana ini. Makanya saya selalu menunjukkan petunjuk dari Allah. Intinya Anda sudah percaya bahwa penolong yang lain yang dijanjikan oleh Yesus itu Nabi Muhammad, ya? Ya. Nah, biar enak kita nyelesaikannya biar enak. Satu-satu kita selesaikan. Gimana? Jadi Pak Ustadz, jujur semua itu ya saya simpan dalam hati, tetapi sampai di titik keikhlasan saya belum mampu Pak Ustadz. Jadi saya jujur memang, daripada saudara-saudara yang di bawah dan saudara-saudara yang mendengarkan mengatakan bahwa saya hanyalah sandiwara, enggak, saya enggak sandiwara benar, saya mencari kebenaran. Jika saudara-saudara mengatakan jangan pernah masuk ke room muslim lagi, oke, saya akan pegang janjiku, dan jangan pernah bagi live pun nggak apa-apa, saya akan belajar sendiri. Nggak apa-apa, saya akan menerima tantangan itu. Nggak apa-apa, kau masuk ke room muslim nggak masalah, belajar terus kau. Ya, yang penting saya tulus ikhlas mengatakan semuanya, tetapi ikhlas untuk melepaskan yang lama bersama saya yang sudah mendarah daging itu yang masih berat. Tetapi ikhlas dalam kebenaran saya sudah menerima. Mumi, saya juga sama seperti Anda dulu. Saya juga mantan Kristen, Mumi. Saya belajar Bible, akhirnya saya temukan kebenaran itu. Saya bersaksi bahwasanya Islamlah agama benar. Saya dulu sama seperti Anda, saya dari lahir Kristen, ya. Dan juga bukan saya saja, itu ada Bang Goto juga. Beliau masih baru berapa bulan terhitung tuh, mualaf. Kalau saya udah 10 tahun. Bang Goto, mana suaranya Bang Goto? Ya. Ya Bang Goto, selamat malam Bang Goto. Jadi dengan adanya satu pertanyaan untuk Bang Goto, supaya bisa jadi pelajaran untuk si Momi. Hal apa yang bisa melepaskan dogma dalam diri Anda? Ya, karena ini kan Mumi ini masih terikat dogma nih, yang susah dilepaskan nih. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara Anda melepaskan dogma itu, Bang Goto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin jaringan saya agak jelek. Jadi begini. Dogma dan doktrin itu kan sebuah ajaran ya, yang secara turun-temurun. Bagaimana caranya kita melepas? Tentu juga dengan ilmu pengetahuan. Mengingat ajaran ya, dogma doktrin itu kan ciptaan manusia ya. Nah, contoh teori tertunggal. Teori tertunggal itu kan dibentuk dari seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya kita melepaskan ini? Tentu dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya yang sering dinarasikan Bang Suma ya, ilmu logika itu ya. Bagaimana menggunakan ontologi. Hilang Bang Goto suaranya. Jaringan beliau memang agak stabil Ustaz Sugi. Ya. sedikit. Jadi, iya silakan Bang Goto. Putus-putus suaranya Bang Goto. Epistemologi. Suaranya putus-putus Bang Goto. Kan seperti Aduh. putus ya. Putus-putus Bang. Jadi begini. Putus-putus ya. Aduh. Iya, Jangan suaranya putus-putus saya merah, Bang Goto. Bang. Cari posisi yang baik. Iya. Cari posisi yang bagus dulu. Tunggu ya. Tunggu. Oke. Sudah, kalau begini sudah bagus Bang. Udah. Ya lanjut. Keluarga makin panas ini. Jadi bagaimana caranya? Dengar Bang. Lanjut. Oke, jadi bagaimana caranya melepaskan dogma di otak mereka? Dogma dan doktrin itu kan sebuah ajaran yang diciptakan sendiri oleh manusia, ya, tidak murni dari wahyu Allah. Nah, tentu kita harus membatalkannya melalui ilmu pengetahuan juga. Nah, kalau kita lihat narasi-narasi guru-guru kita ya, memang 90% saya perhatikan ini berasal dari ontologi Bible itu sendiri, atau kita lebih kenal dengan ilmu logika, bagaimana kita membahas satu realitas itu ya secara nyata.
melalui ontologi Bible itu sendiri. Tapi ketika ontologi pun mereka tolak, kita naik sedikit ke epistemologi. Kalau saya pribadi, ya, seperti mungkin Pak Desogi tahu ya, bahwa saya ini adalah pemerhati sejarah yang mengkaji sesuatu dari ilmiah ya. Saya harus membuktikannya dengan rasional. Makanya saya masuk Islam, karena Islam itu saya sudah katakan scientifically proven ya, terbukti secara ilmiah. Sementara Bible itu sendiri do not scientifically proven, tidak bisa terbukti secara ilmiah. Nah, ketika teman-teman menjelaskannya secara ontologi dari Bible itu sendiri mereka tolak, kita naik sedikit ke epistemologi, sumber dari ilmu pengetahuan. Ternyata ketika kita mengkaji ilmu pengetahuan yang berasal ya dari budaya Kristen ya, sumber dari asal ilmu pengetahuan ini ternyata semuanya produk manusia. Itu sama sekali tidak murni, sama sekali bukanlah wahyu Allah, atau memang murni bukan wahyu Allah. Seperti saya sudah jelaskan sejarahnya dari abad ke-1 ya. Ya. Awal-awal Bible ditulis ya, seperti Sinoptik, terus Gnostik ya. Ini pun adalah campur tangan manusia, tidak murni wahyu Allah seperti Al-Qur'an. Ya, diturunkan melalui Jibril ya kepada Rasulullah, diterima secara auditori, lalu dihafalkan, disampaikan kepada para penulis dan para sahabat kan. Ada genosida dan pemberontakan. Hilang suaranya Bang Goto. Oh, hilang suara saya? Hilang ya? Hilang Bang? Hilang ya? Bagus sudah. Nah, jadi begini. Jadi ketika teman-teman berbicara ontologi ya, reality Bible itu sendiri seperti Bang Suba, Pak Adi dan yang lain, terus mereka tidak terima, kita naik sedikit ya. Kita naik sedikit di epistemologinya. Jadi ketika kita belajar sejarah Bible ya, ternyata Bible ini sama sekali bukan wahyu Allah. Karena lahir dari produk manusia. Kan seperti itu. Kita tidak usah Bible yang dicatat oleh Eusebius. Injil Sinoptik ya, Injil Gnostik yang langsung bersentuhan dengan Yesus, ini adalah produk manusia, di mana penyampaian itu menurut sejarah tidak jelas, selalu dituliskan. Bahkan kalau abang baca di satu yang seperti dinarasikan teman-temannya Lukas 1 ayat 3 itu hasil penyelidikan, kan seperti itu. Jadi dia itu hanya berupa hasil penyelidikan lalu naik sedikit menjadi menjadi hipotesa atau hipotesis, lalu dikumpulkan itu lalu menjadi sebuah konklusi, kan seperti itu. Jadi dia hanya berupa the group of notes atau kumpulan-kumpulan catatan-catatan dari orang-orang yang pernah bersinggungan langsung. Itu di Bible di abad pertama ya, kurang tepat kalau dikatakan Bible. Itu adalah tulisan-tulisan Injil Gnostik dengan yang dikatakan apokrifa itu dengan Sinoptik. Ini pun Bang Go ini dari Kristen Kian Bang. Ya. Dari Kristen Kian. Apa itu Bang? Dari Kristen Kian. Bukan, gitu, Bang. Saya Kristen Protestan. Tunggu jangan dipotong Bang ya, sebentar lagi sedikit lagi. Jadi begini. Masih Kristen Bang? Saya sudah mualaf Bang. Oh, lanjut Bang, lanjut. Kupikir masih Kristen Bang. Saya ini orangnya yang selalu mengkaji semua secara ilmiah. 6 tahun pengkajian saya tentang Al-Quran dan Bible, Weda Tripitaka. Saya mendapati kemungkinan dari semua kitab suci yang pernah ada di muka bumi, kemungkinan kecil kesalahannya itu adalah Al-Quran. Kalaupun betul-betul dia salah ya, itu pun dalam kondisi terjemahan. Tapi ketika kita mengkaji kitab-kitab suci lain, terutama Bible ini bukan hanya 6.000 kesalahan, tapi terlalu banyak kesalahan. Mengingat sudah ditulis berbagai orang dengan berbagai latar belakang, ada sejarawan, ada politikus, mungkin ya ada pedagang, ada yang lain. Kan seperti itu menurut sejarahnya ya. Ya, jadi banyak ahli menyusun Alkitab itu, Bang. Iya, saya paham betul sejarah Bible mulai dari ditulis ya dari zaman abad ke-1 dari tahun 45 sampai Yohanes dikatakan meninggal 95. Yang masalah terputusnya mata rantai Injil-Injil Gnostik apokrifa dengan yang lain ya. Ini yang membuat Romawi harus menulis ulang atau Konstantin Eusebius seperti perintah Konstantin, karena mengingat 284 kan sudah di bumi hanguskan semua ya. Kita lihat sekarang pertanyaannya, kenapa orang Kristen tidak mau pelajari sejarah?
Karena mereka tidak mau tahu, mereka hanya tahu amanat agung. Sementara sejarah membuktikan bahwa Bible yang mereka pegang sekarang itu bukanlah Bible atau Injil yang diberitakan oleh Yesus, murid-murid Yesus, bahkan Paulus sendiri. Ini yang mereka tidak tahu. Makanya saya selalu menantang para pendeta untuk membahas Galatia 1 ayat 8-9. Mereka tidak mampu. Nah, bagaimana caranya, kembali tadi pertanyaannya Pak Dea, bagaimana caranya membuka ya pikiran mereka untuk apa, terlepas dari dogma. Salah satunya kita menjelaskan ilmu histori itu, ya, menggunakan epistemologi ya, tentunya. Nah, lalu kita maju lagi sedikit ke aksiologi ya. Aksiologi ternyata sejarah membuktikan ya, setelah ontologi lewat, epistemologi lewat, aksiologi ya, tapi jarang saya jelaskan karena sampai tingkat epistemologi saja banyak pendeta yang sudah tidak mampu membahas argumen saya, apalagi kalau kita ke tingkat aksiologi. Aksiologi itu mempertanyakan untuk apa ilmu ini digunakan, kan seperti itu. Nah, jadi ketika kita membahas aksiologi, Bible pun ini melabrak semua ilmu pengetahuan. Kenapa ya? Kenapa saya katakan begitu ya? Kita tinjau dari ilmu apa sebab akibat ya, hukum sebab akibat atau kausalitas itu sendiri yang tentu berdekatan ya langsung dengan apa ilmu aksiologi dan epistemologi itu. Bang, penjelasan abang masih ngambang itu bang, abstrak. Spesifiknya apa kesalahan ajaran Kristen gitu aja langsung. Nah, tadi saya sudah jelaskan, masa abang tidak tangkap. Jadi kesalahan ajaran Kristen di mana Romawi sudah mengambil alih ya otoritas Kristen ya, lalu merubah budaya Kristen itu dengan memasukkan beberapa ajaran paganisme atau Helenistik. Itu satu. Saya pernah bilang begini ya, bahwa Bible apa yang dirubah bang? Mana ke mana yang dirubah? Yang mana ke yang mana? Nah, tunggu sabar bang ya. Jadi biar jelas. Tunggu, abang potong-potong. Sebentar saya jelaskan, 2 menit lagi. Jadi begini, kenapa saya waktu di podcastnya Kodondi saya katakan bahwa Bible lahir dari sebuah kesalahan, ya? Kenapa sampai sekarang baru pendeta Jonathan Purnomo baru mengaku bahwa di Bible itu ada 6.500 kesalahan? Seperti itu, ya kita harus mengkaji, jangan hanya tahu bahwa 6.577 kesalahan. Kita harus mengkaji kenapa dia salah, kan begitu? Oke. Tahun 313 ya keluar delik yang bernama delik Milano. Di sini semua awal ya, awal masuknya ajaran pagan ke dalam Bible. Nah tentu kenapa bisa pagan itu bang? Ya inilah saya jelaskan. Tunggu bang, saya jelaskan ya. Delik Milano ini keluar. Kenapa seperti itu? Dia bisa keluar. Dia bisa keluar? Diucapkan oleh Konstantin ya. Delik itu adalah sebuah perjanjian bang antara kedua belah pihak ya. Atau kita lebih kenal dengan teori kita kenal dengan bahasa modernnya itu fakta servanda ya, yang seperti dikatakan Rocky Gerung. Jadi delik ini keluar karena orang-orang Kristen pada saat itu sudah tidak tahan lagi dengan genosida yang dilakukan oleh otoritas Romawi terhadap mereka, berasal dari edik Diocletianus tahun 284. Ya, di mana perintah keras ini berbunyi, satu, jika orang Kristen tidak mau menerima budaya pagan, maka seluruh gereja di bawah jajahan Romawi harus dimusnahkan. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, jika orang Kristen tidak mau yang menerima budaya pagan Romawi, maka seluruh kitab suci Kristen, ya baik Gnostik ataupun Sinoptik yang ada di wilayah jajahan Romawi harus dimusnahkan. Garis miring, siapa yang membacanya harus dibunuh. Itu ya perintah yang kedua. Perintah yang ketiga, kalau masih tidak mau lagi menerima, ya masih tidak mau lagi menerima ajaran pagan, maka Kaisar Diocletianus memerintahkan membunuh semua umat Kristen di wilayah jajahan Romawi. Itu isi. Nanya, bang. Jangan lama kali bang, biar bisa langsung tanya jawab kita. Ya, oke. Jadi di mana budaya Kristen ini masuk? Mulai terjadi kesepakatan antara Eusebius ya dengan Kaisar Konstantin dengan memasukkan budaya pagan ya ke dalam budaya Kristen. Oke ya, salah satunya adalah budaya Natal ya. Natal pertama kali diperingati tahun 336 lepas Konsili Nikia. Lalu tanggal 25 Desember ditetapkan Kaisar Julius tahun 340 pengganti Kaisar Konstantin sebagai hari lahir Yesus Kristus. Ini sudah salah satu budaya pagan ya.
Dan kalau abang baca di Bible itu banyak sekali di situ dewa-dewa bang, dewa-dewa seperti Janganlah dikarang-karang bang. dewa Janus ya, Hades dan yang lain itu kan nama dewa Yunani bang ya. Abang nggak bisa sangkali itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi poin pokoknya ya, dengar baik-baik bang ya kalau abang Kristen. Poin pokoknya bahwa Romawi telah mengkudeta ajaran Kristen dari Edik Diocletianus itu untuk memasukkan, melestarikan ajaran pagannya masuk ke dalam budaya Kristen dan kitab suci Kristen yang akhirnya disahkan tahun 380 oleh Kaisar Theodosius dan Paus Damasus I. Dan tahun 382 keluarlah Bible pertama kali perjanjian baru. Tunggu sabar bang, sabar, abang tidak sabar. Ya, 30 detik lagi. Lalu tahun 382 langsung aja kesimpulannya apa? Ini bang, ini sejarah yang tidak pernah disampaikan oleh pendeta ini bang. Bagaimana sih anak ini? Jadi begini, akhirnya tahun 382 ya, Bible teks Vulgata atas perintah Kaisar Theodosius dan Paus Damasus I dibuatlah perjanjian baru yang bernama dengan teks Vulgata ya, yang langsung digabungkan dengan Septuaginta. Nah, disinilah awal Bible Kristen, bukan Bible Sinoptik, bukan Bible Gnostik, dan bukan Bible yang dikatakan Apokrifa. Itu poinnya. Jadi poinnya adalah Romawi sudah mengkudeta ajaran Yesus, murid-murid Yesus, Paulus itu sendiri, lalu mengambil alih, memasukkan budaya pagan di budaya Kristen, bahkan di Bible itu sendiri. Nah itu poin bang, itu epistemologinya. Saya tidak usah bahasa aksiologinya karena terlalu lama. Oke, sampai situ mungkin. Silakan lanjut. Oke bang, aku mau nanya bang ya. Secara ontologi, ini kan secara hakikat gitu kan. Artinya inti dasar dari ajaran Kristen itu Injil itu abang bilang tadi bukan itu lagi yang aslinya. Bahkan ada doktrin atau dogma bahwa di dalam Islam Injil itu sudah dirubah oleh orang Kristen, bukan itu aslinya. Injil yang diturunkan kepada Isa Al-Masih, ke Isa alaihissalam katanya. Pertanyaanku tanya sama abang, apakah ada Injil yang diturunkan kepada Yesus? Dengar baik-baik bang ya, dengar baik-baik. Abang tidak telah tadi kata-kata saya. Ada Injil yang diturunkan kepada Yesus itu dulu. Ya, itulah tadi abang tidak telah kata-kata saya. Saya bilang katakan apa? Ya. Injil yang dikatakan Injil dari Gnostik, Apokrifa dan yang lain ya, Injil Kristus, Injil Filipus, semua itulah produk manusia, tulisan-tulisan manusia ya, yang penyampaiannya hanya berupa hipotesis selalu naik konklusi. Mengingat Injil yang diterima oleh Yesus itu juga sama seperti yang diterima Rasulullah, yaitu secara auditori ya. Segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8 ya. Jadi Yesus penerima firman ya. Bagaimana firman itu sampai ke Yesus? Tentu secara pewahyuan ya. Yesus dikatakan Injil itu sendiri ya. Kenapa Yesus dikatakan Injil sendiri? Karena abang berdasar Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia, atau logos itu sendiri telah menjadi manusia, pikiran Allah itu menjadi manusia. Nah, Injil yang diterima Yesus Kristus ini sudah naik bersama Yesus Kristus di Kisah Rasul 1 ayat 11 ya. Jadi kalau bertanya Injil asli, Injil Yesus itu sudah tidak ada, dia sudah naik. Apa yang tersisa? Yang tersisa adalah produk manusia ya, yang ditulis oleh Maria, Filipus dan lain, Markus, Matius. Apakah Injil pada saat Yesus itu dibukukan? Apakah Injil pada saat Yesus hidup itu perkataan-perkataannya dibukukan lalu naik bersama Yesus ke langit? Nah, ya abang nggak dengar tadi saya bilang tadi kan Injil tadi naik ke surga. Telah baik-baik perkataan saya. Injil ketika zaman Yesus tidak ada dibukukan bang, semua berbentuk auditori ya, lalu dihafalkan. Kapan dia yang menghafal siapa? Aduh, tadi saya sudah jelaskan kapan dia dibutuhkan, kapan dia dibukukan. Perhatikan baik-baik ya. Dengar baik-baik, tadi saya sudah jelaskan. Bible atau Injil pertama kali, terutama sinoptik, yang ditulis oleh Matius ya, murid Yesus, terus yang kedua ditulis oleh Markus, murid Petrus, yang ketiga ditulis oleh Lukas, sahabat Paulus yang seorang tabib, itu dibukukan tahun 45, 5 tahun sebelum Konsili Yerusalem I ya.
Jadi 12 tahun ketika Yesus naik ke langit. Jadi Yesus naik ke langit. Berarti penulisnya adalah saksi mata langsung ya Bang ya? Iya, penulisnya saksi mata langsung. Artinya Betul, bukanlah Bang. ratusan tahun baru ditulis. Yang mendengar perkataan Yesus itu adalah penulisnya langsung. Oke, Abang akui. Lanjut lagi, Bang. Betul, Bang, penulisnya langsung. Yang masalah Injil-Injil yang ditulis oleh orang saksi mata atau orang-orang yang bersinggungan langsung dengan Yesus, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa semuanya sudah dimusnahkan tahun 284 oleh pemerintahan Romawi. Oleh pemerintahan Romawi. Lalu Kaisar Konstantin dan ibunya Helena menyuruh Uskup Kaisarea Eusebius tahun 326 sampai beliau dinyatakan meninggal menulis 50 kitab. Salah satunya adalah Perjanjian Baru, ya, yang sudah dipilih-pilih dari 50 kitab. Jadilah kitab Perjanjian Baru lalu ditulis ulang oleh pendeta Jerome tahun 382 lalu ditempelkan ke Septuaginta yang sekarang menjadi Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama Anda dalam Bible. Bible pun itu diambil dari kata Biblos, nama kota dewa-dewa. Paham Bang ya? Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Abang paham. Jadi dengar. Inti daripada ajaran Kristen itu adalah percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada anak Yesus Kristus sebagai penebus, sebagai Mesias, dan percaya kepada Roh Kudus. Masalah Natal, masalah kelahirannya, masalah Biblos itu nggak terlalu inti. Bukan menjadi doktrin atau secara ontul hakikat Kristen itu bukan di situnya. Andai nggak dilaksanakan Natal pun nggak masalahnya. Tetapi jika tidak diakuinya Allah Trinitas, tidak diakuinya Yesus sebagai Allah yang menjelma atau Mesias, tidak diakuinya kematian Yesus sebagai tebusan, sebagai perjanjian penebusan dosa manusia, tidak mengakui Roh Kudus, itu adalah menghujat Allah, itu adalah dosa dan dia bukan Kristen. Jadi itu juga ajaran pagan, Bang Keluarga. Waduh. Abang jangan bilang pagan. Itu pendapat Abang. Aku nggak salahkan Bang RH. Aku nggak salahkan. Tetapi intinya di situ. Masalah Natal dirayakan nggak dirayakan itu masalah, bisa saja itu asimilasi, bisa saja itu adopsi, nggak masalah. Asal jangan menyembah pagan, menyembah daripada patung-patung, batu-batu atau sesembahan lain yang menjadikan itu menjadi Allah, mengganti Allah Bapa, Allah sebagai pencipta alam semesta. Silakan. Oke, sebelum saya jelaskan teori Tritunggal itu produk manusia ya, yang dibawa oleh ketiga orang ya. Saya mau tanya dulu ke Bang ini, siapa namanya Bang Keluarga. Pernah enggak baca 95 tesis Martin Luther waktu dia memisahkan diri dari gereja Katolik? Abang pernah baca? Apa isinya? Kalau saya bukan sarjana teologi ya, langsung aja Abang ke poin intinya, tanyakan sama aku. Oke ya. Jadi Martin Luther berpisah dari gereja Katolik. Beliau ini pengajar Katolik di Universitas Wittenberg ya. Tahun 1517 Martin Luther berpisah dari Katolik itu dengan mengeluarkan 95 tesis yang semua dasarnya dari surat surat indulgensi bisa dibayar dengan uang atau penjualan surat penghapusan dosa ya, penghapusan utang dosa ya. Jadi ya Martin Luther memprotes dari 95 tesisnya ini, dasarnya dari sini, dan dasar keduanya itu adalah Martin Luther menolak semua tata cara penyembahan dalam gereja Katolik. Apa yang dia tolak? Ya, adanya patung-patung dalam gereja Katolik berdasarkan Keluaran 20 ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk sujud menyembahnya ya. 10 hukum Taurat. Nah, ini dasarnya Martin Luther membuat 95 tesisnya ini, selain indulgensi yang kita kenal dengan Disputation on the Power of Indulgency, pertentangan antara Paus Leo dengan Martin Luther ya. Nah, sekarang Abang tadi menarasikan Tritunggal. Abang tahu enggak Tritunggal itu dari konsep dari mana? Tritunggal itu adalah konsep baptisan yang dipaksakan menjadi konsep ketuhanan. Matius 19 ayat yang ke-28, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Kebalik. Matius 28 ya. 19 kebalik tadi itu. Iya, Matius 28 ayat 19 betul ya.
Ini adalah konsep baptisan yang dipaksa menjadi konsep ketuhanan. Padahal konsep ketuhanan dari semua nabi itu adalah konsep tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Isa Markus 12 ayat 29 juga berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi konsep baptisan yang dipaksa menjadi konsep ketuhanan. Siapa yang paksa ini? Saya jelaskan sejarahnya. Masih ada waktu untuk saya jelaskan sejarahnya? Masih ada waktu? Jelaskan. Oke, masih ada waktu ya, kita edukasi. Dalam dunia kekristenan itu ada 3 teori Trinitas. Saya jelaskan yang pertama. Yang pertama dibawa oleh guru dan murid yang bernama Sabellius dengan Noetus. Ya, di mana satu pribadi 3 penjelmaan. Bapa dalam perjanjian lama disebut Allah, Bapa dalam perjanjian baru disebut Yesus, setelah Yesus naik ke langit, Bapa disebut Roh Kudus. Ini teori Noetus, satu substansi, satu pribadi, 3 penjelmaan. Tahun 189 akhir abad kedua. Ada lagi teori tertunggal yang kedua. Teori dikenali nih Bang Goto ya. Una substantiatri apa? Ya, cocok. Iya. Ya, lanjut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teori Trinitas Tritunggal yang dibawa oleh seorang penyembah berhala yang berhasil menyusup ke uskupan Katolik pada saat itu dipimpin oleh Konstantin. Siapa dia? Nah, ini Tertullianus. Jadi Tertullianus ini adalah seorang penyembah berhala dewa Osiris dan dewa Perpurus yang berhasil masuk ke dalam keuskupan Katolik lalu menawarkan teorinya Tritunggal yang seperti ini ajarannya. 3 pribadi, 1 substansi. Bapa bukan Yesus, ya, Yesus bukan Roh Kudus, tapi 1 hakikat. Ini teori Tertunggal Tertullianus yang ditolak mentah-mentah oleh gereja Timur, keuskupan Roma, keuskupan Konstantinopel, ya, Bizantium ini menolak, ya, Yerusalem, Antioquia dan yang lain. Tapi karena dia ditolak, dia menyebarnya ke barat, ke Jerman, Belanda, yang akhirnya Kristen secara mayoritas menggunakan teori Tertullianus, Tritunggal Tertullianus. Kenapa? Karena Kristen Indonesia masuk dari imperialisme barat, masuk dari Jerman, Belanda, Portugis. Ya, paham ya? Jadi teori Tritunggal yang kedua itu dari Tertullianus. Awalnya penyembah berhala. Tritunggal yang ketiga yang dipakai baku oleh gereja Katolik adalah Tritunggal yang disahkan di Kalsedon, Konsili Kalsedon, Konferensi Kalsedon yang melibatkan 520 uskup. Ini yang sah secara konsili yang disahkan oleh gereja Katolik, di mana Tritunggal ini mengajarkan 3 stasis. Intinya? 1 Osia. Intinya Tritunggal yang Anda pegang sekarang adalah Tritunggal, ya, mayoritas orang Kristen Indonesia memegang Tritunggal yang dibawa oleh Tertullianus, 3 pribadi, 1 penjelmaan. Kalau Oneness bukan, Oneness itu Noetus, ya, 1 pribadi, 3 penjelmaan. Jadi intinya Anda telah dibodohi oleh produk Tertullianus yang justru ditolak oleh konsili karena dia mayoritas di Indonesia. Oke, jadi Bang, mengenai konsep Trinitas ini pun adalah Abang bilang itu benar, enggak serta-merta semua sekte atau aliran itu satu pemahaman terhadap Trinitas ini, dan itu nggak terlalu jadi masalah. Terserah dia mau mengikut seperti apa. Tetapi konsepnya adalah bahwa diakui bahwa satu hakikat itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu hakikat yang sama dalam 3 pribadi. Walaupun nggak, contoh itu yang kuanut dulu. Apakah yang penganut lain menjadi kuhakimi? Nggak boleh juga begitu, silakan saja. Banyak perpecahan pemahaman bisa saja. Contoh lagi Saksi Yehova. Saksi Yehova itu udah berbeda jauh memang dia. Wow, Yesus itu sama seperti utusan ajanya itu. Nah, apakah lalu kita apa ya? Itu urusan mereka. Nggak sakit hati aku nggak juga lah. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Memang banyak versi. Bukanlah menjadi menggoyahkan iman kekristenan, kepercayaan intinya ada intinya. Intinya keimanan terhadap penebusan dosa. Mesias itu menjadi kunci nubuatan dari semua kitab para nabi. Dan itu menjadi kunci kekristenan.
Begitu. Jadi abang terangkan itu kan menerangkan pagan begitu segala macam. Itu capek abang. Itu kan teori-teori. Apakah semua teori itu menjadi benar? Tidak. Teori itu yang abang ambil untuk menyalahkan. Teori yang membenarkan kan nggak abang pegang. Bahwa ada teori yang membenarkan kekristenan, ada juga yang menyalahkan. Itu memang akan selalu ada. Dan bukan menjadi acuan pegangan kami. Terima kasih. Enggak, gini loh, gue potong sih lo. Itu 25 Desember tuh hari kelahiran siapa sebenarnya tuh? Mengenai hari Natal kelahiran 25 Desember, tidak ada hari kelahiran baku, hanya saja sesuai hitungan, ada memang itu dia, ada hitungannya itu semenjak kelahiran, kedatangan malaikat Gabriel dengan pemberitahuan akan kelahiran Yohanes Pembaptis, lalu dihitungkan dengan kalender-kalender daripada Yahudi, mengarah pada tanggal atau dia sekitar bulan Desember itu di 25 Desember. Tetapi aku harus akui juga mengenai detail 25-nya itu langsung enggaklah serta-merta itu jadi tepat dia pada 25 itu datangnya enggak juga. Itu memang bisa saja mendekati dia, artinya mutlak itu tidak juga, tapi mendekati kisaran sekitar tanggal segitulah dia dari perhitungan kehamilan daripada nubuatan Gabriel datang kepada Maria dan berdekatan dengan nubuatan kepada Zakaria kelahiran Yohanes Pembaptis. Mengenai hitungannya kepastiannya di 25 Desember mutlak tidak juga sebenarnya, tapi mendekati ke situnya dia. Tentang hari Natal, saya punya waktu untuk menjelaskan ini supaya kita paham. Masih ada waktu saya. Sedikit Bang Goto, sebelum Bang Goto ya. Jadi menurut Bible itu Yesus itu dilahirkan itu musim panas. Sehingga para gembala itu menggembalakan kambing di malam hari. Karena kalau musim dingin Bang, mustahil orang menggembalakan kambing di malam hari. Nah, bentar Bang, jangan dipotong Bang. Namanya kambing itu Bang, jangankan di musim dingin, pagi-pagi kita lepaskan ketika masih banyak embun, itu mencret Bang. Apalagi musim dingin, nggak mungkin. Kalau menurut penanggalan Yahudi atau bulan Yahudi itu bulan Elul. Udah Bang. Bulan Elul itu musim panas. Aku jawab tadi Bang. Sebentar, sementara Desember di belahan bumi manapun itu musim dingin Bang. Nggak ada Desember musim panas. Gitu loh, silakan Bang Goto. Lanjut Bang Goto. Tepat tanggal 25 Bang. Itu perkiraan dari kehamilan Bahkan bulannya pun nggak tepat Bang. Kalau bulan Desember nggak tepat, karena Desember itu musim dingin. Itu pendapat abang berlaku sama abang aja. Bulan Elul itu Bang, kalau kita paralelkan dengan bulan Masehi, dia jatuhnya di bulan September dan Oktober. Itu dia. Abang nggak ahli di situ Bang. Itu mengenai mengenai Natal ya. Sekarang Trinitas. Trinitas ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus ataupun Yohanes. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Sekarang kita masuk ke hakikat, bentar Bang, jangan dipotong dulu Bang. Jangan dipotong Bang. Di Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Paulus bertanya kepada para murid, "Sudahkah kamu mengenal Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Para murid menjawab, "Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus." Ini membuktikan Roh Kudus bukanlah sosok yang penting. Sehingga para murid yang sudah percaya pun tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Ini juga membatalkan konsep Trinitas. Bagaimana mungkin kalau memang Roh Kudus itu adalah salah satu unsur dari Trinitas, tapi para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus, gitu loh. Aku rasa Bang, akan lebih fair kita Bang membahas jika kita melakukan compare, perbandingan apple to apple ajaran. Artinya gini. Doktrin tentang akhir zaman di Kristen, doktrin dengan membandingkan doktrin akhir zaman di Muslim, mana lebih mendekati logik atau kebenaran. Yang kedua, doktrin perkawinan atau pernikahan di Kristen dengan di Muslim, mana lebih baik.
karena Ya udah, dari sekarang kau dari tunjuk di Apple dalam membandingkan kitabmu, ajaran. Kalau kau abang tunjuk hanya di dalam membahas kitabmu aja, Bang, ada tata cara tidak pernikahan, apple to Bang. apple, enggak Coba. banding. Ya udah, ayo. Sebentar, makin melebar ini. Bagus. Oke, begitu. ayo. Makin Sekarang kita melebar ini. masalah pernikahan. Sebentar, Iya, Bang Keluarga. melebar. Kita ambil Melebar. aja doktrin A banding apple to apple compare. Sebentar, Ya udah, ayo. Fokus dulu, Bang Keluarga. Kalau hanya Saya Kristen saja saya sapa ditanya dulu. itu enggak fair. Sebentar, saya sapa dulu tamu kita. Om Chris Wilujan, selamat malam. Ya, selamat malam. Apa Ya. kabar semua? Kabar baik, Bang Chris Wilujan ya. Bang Chris Wilujan, bertanya satu pertanyaan saja. Apakah Bang Chris Wilujan meyakini bahwa 25 Desember itu merupakan kelahiran Yesus? Silakan ditanggapi, Bang. Enggak, saya tidak di 25 Desember. Jadi sebenarnya 25 Desember itu ada hubungannya dengan penyembahan dewa juga, ya, dan hubungannya juga dengan perombakan hukum, ya, hukum Allah tentang jatuhnya beribadah pada hari Minggu. Ada datanya tapi saya lupa di buku mana. Jadi kalau untuk lahir Yesus 25 Desember tadi ada kebenarannya dikatakan bukan di musim dingin, ya. Nah, itu kalau ada penulis lain mengatakan diperkirakan Yesus lahir di bulan April, tanggal 21 April, ya. Jadi mengenai penetapan hari Natal itu sebenarnya bukan berdasarkan penelitian, ya. Tetapi bingung orang mau tetapkan hari apa kelahiran Yesus. Dipilihlah satu tanggal kelahiran dari mereka yang mau menetapkan. Saya tidak perlu sebut siapa mereka itu, ya. Jadi saudaraku, sebenarnya kalau kelahiran Yesus, memperingati hari kelahiran Yesus itu penting, tidak mungkinlah Allah tidak atau Tuhan tidak akan membukakan suatu bukti atau data kapan Yesus